Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciptakanlah memori-memori kebaikan untuk anak-anak kita, karena dia akan menciptakan yang sama untuk anak-anak dia, dan itulah yang akan mengalir sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar jamaah semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari mulai hembusan napas, detak jantung, berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang, sampai langkah kaki, hayutan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, tidak ada satupun yang bisa menghitung. Dan kita memang tidak disuruh menghitung, kita hanya disuruh mensyukurinya. Dan kalau sudah bersyukur, diberikan balasan tak terhingga, maka cara satu-satunya mensyukuri nikmat Allah begitu ujian syukur itu langsung datang. Karena yang saya sebutkan itu, hembusan napas, detak jantung, tetesan darah, buah pinggang, ayunan tangan, langkah kaki, lupa menyebut mikrofon. Begitu kalau ustadz salah, dia hukumannya langsung cash and carry, kontan. Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang yang enak, hidup tenang, kenyang, senang, jabatan, harta, popularitas, tetap kita ucapkan Alhamdulillah. Kehilangan, sakit, kematian, bangkrut, rugi, kita ucapkan innalillah. Segala puji bagi Allah. Allah ini tidak adil Pak Ustadz. Saya sudah sholat ke masjid, sudah baca Quran, sudah zikir, sudah sholawat, kenapa hidup saya susah? Kenapa rezeki saya tidak lancar? Kenapa suami saya meninggal? Kenapa anak saya sakit? Allah cuman ingin sujud kita lebih lama dari biasanya. Allah cuman ingin hati kita lebih tunduk. Allah lebih tahu daripada malaikat sekalipun. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia itu ya Allah? Mereka hanya akan kelahi, mereka menumpahkan darah, mereka akan berperang. Allah cuma jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu. Jadi kadang banyak orang menyangka dia lebih tahu daripada Allah. Kalau kau kasih aku senang, aku akan bersyukur. Belum tentu. Boleh jadi kufur. Jadi yang paling enak itu adalah husnuzzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita husnuzzan sama Allah, maka apapun yang terjadi kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur. Itu tadi yang dikatakan Pak Wali, dengarkan ceramah Ustaz Somad, bawa pulang. Jangan sampai di masjid bersyukur, begitu pulang ditanya apa tadi pesan Ustaz Somad? Bersyukur. Padahal bersyukur. Saya terbang dari Pekanbaru Riau, transit di Jakarta 1 jam, sampai ke Banjarbaru. Ini nikmat. Saya datang ke Banjarbaru ini setahun sekali. Karena kalau saya ikutkan undangan, ini bisa datangnya tiap bulan. Nanti Pak Wali ngundang, datang. Pak Wakil Wali Kota ngundang, datang. Bapak Kapolres undang, datang.
Pak Dandim ngundang, datang. Pak Sekda datang. Bapak DPRD datang. Bapak Kajari datang. Bapak Pengadilan Negeri datang. Ketua Majelis Ulama datang. Habib Muhammad bin Umar Al-Hayyid datang. Ini kalau tiap bulan, udah 10 bulan datang terus. Habis waktu di pesawat. Jadi saya cukupkan datang setahun sekali. Undangan dari Kalimantan Selatan dipadatkan. Hari ini Banjarbaru, nanti malam lupa Banjarbaru, Banjarmasin atau Banjar, yang penting ada Banjarnya. Besok Banjarmasin ya Pak. Besok ke Tapin, lalu kemudian keliling-keliling lagi. Satu hari 3 kali tausiah, tausiah pagi, tausiah siang, tausiah malam, 3 kali sehari seperti makan obat. Sampai hari Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Ahad sore pulang ke Pekanbaru. Tahun depan panjang umur datang lagi. Ini untuk ngasih tahu kalau ada yang bilang Ustadz Somad itu nggak bisa diundang. Kalau kita yang ngundang belum tentu datang. Tapi kalau Pak Wali ngundang, coba lihat langsung datang kan? Itu fitnah guys. Siapapun yang ngundang saya datang, tapi memang saya datangnya setahun sekali. Kalau Ustadz Somad panjang umur sehat badan datang. Kalau Ustadz Somad dapat kabar jamaah meninggal dunia, kirimkan saja Al-Fatihah. Mau? Dari bunyinya seperti enggak? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, sering-sering silaturahim. Saya niat datang dari rumah tidak ceramah, karena berceramah di bumi para wali Allah ini bisa durhaka, bisa hilang keberkahan. Jadi niat datang dari rumah mau silaturahim, mau menuntut ilmu, akhirnya sampai ke Banjarbaru, dipertemukan dengan orang-orang yang hebat-hebat ini. Apa tandanya hebat? Mereka dikasih pentas di atas. Tapi bukan berarti yang duduk di belakang tidak dapat tempat, tidak dapat karpet, tidak dapat pentas, bukan berarti tidak mulia. Apakah yang di atas ini lebih dulu masuk surga daripada yang di belakang? Belum tentu jaminan. Karena kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Jadi siapapun yang hatinya bersih, maka dia akan dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan yang di ujung sana hatinya lebih bersih daripada kita di sini. Ini cara menyenangkan hati orang yang nggak dapat tempat duduk. Tadi suasana tenang, begitu tiba-tiba saya mendengar suara bergemuruh dari belakang. Apa ini? Rupanya emak-emak garis keras masuk. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat ya bu. Lihat bergemuruh, amin mereka. Baru di Banjarbaru inilah laki-laki semuanya diberi tempat di depan, perempuan di belakang. Di tempat lain bapak-bapak malah nggak dapat tempat. Mau laki-laki mau perempuan, janji Allah, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan dia kehidupan yang baik-baik, baik di dunia, baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa kata Pak Wakil Wali Kota Ustadz Abdul Somad?
Banjarbaru ini masyarakatnya heterogen, macam-macam suku, bangsa, bahasa ada di sini. Semua masyarakatnya bersaudara. Saya tak bisa membedakan mana wajah orang Banjar, orang Bugis, orang Minang, orang Batak, orang Padang, orang Sunda. Semuanya sama. Kita disatukan dengan satu ikatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang kepalanya ditutup topi putih, ada yang ditutup peci hitam, ada yang berbunga-bunga, ada yang nggak pakai penutup sama sekali. Ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, ini sunnat. Jangan sampai yang peci putih dengan peci hitam kelahi. Lebih baik pakai peci hitam tapi isinya putih daripada peci putih isinya hitam. Kita sama-sama husnuzan kepada Allah. Ada yang pakai kain sarung, ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana panjang. Semuanya baik karena semuanya menutup aurat. Jangan sampai yang pakai sarung ngejek yang pakai jubah. Kamu ini pakai jubah, lebih sunnah pakai jubah, kata yang pakai jubah. Kata yang pakai sarung, lebih baik pakai sarung. Lalu kemudian kelahi yang pakai celana dengan pakai sarung. Yang ketawa orang yang tidak menutup aurat. Yang penting substansi maknanya sama. Inilah Islam mengajarkan kita berlapang dada, menerima perbedaan. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, kita tempelkan kening kita ke lantai. Wa annal masajida lillah. Masjid ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pengurus masjidnya, ada ketua sekretaris bendahara Dewan Kemakmuran DKM-nya, ada yang mensupport dananya, ada yang membangunnya, ada ketua, ada imam, ada bilal, ada khatib. Kita tetap menghormati sesama manusia. Baik hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, baik pula hubungan kita kepada manusia. Inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah jaga silaturahim. Bagaimana dengan orang yang sholatnya penuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah? Bagaimana dengan orang yang baca Qur'annya khatam tapi memutus tali silaturahim? Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, tidak masuk surga. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sudah menyambung tali silaturahim. La qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah lebih kusukai daripada nyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Saya silaturahim dengan keturunan Rasulullah, para habaib yang ada di Banjarbaru, yang ada di majlis ini. Abdul Somad tidak sopan, mereka duduk, Abdul Somad berdiri, mereka di belakang, Abdul Somad di depan. Ini qalilul adab, tidak beradab, tidak bersopan santun kepada para habaib kalau dilihat dari zahirnya. Tapi kalau tonton dari awal, sebelum maju ke depan, saya sudah minta izin duluan. 10 jari 11 dengan kepala saya angkat, dan mereka semuanya mengangguk. Angguk berarti setuju. Maka saya berani berhadap ke depan. Kalau tidak, maka tidak beradab kepada Rasulullah, tidak beradab kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin di negeri para wali ini lalu dikatakan Ustaz Abdul Somad merusak tatanan yang sudah ada di Banjarbaru selama ini. Selama ini kami mencintai para habaib, selama ini kami mencintai para zuriat keturunan Nabi. Kenapa Ustaz merusaknya? Jadi kedatangan saya ingin lebih memperkuat cinta kita. Mudah-mudahan cinta kita kepada para habaib membuat kita nanti bersama dengan kakek mereka Sayyidina wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyambung tali silaturahim? Sering-sering ketemu. Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, tahajud jumpa, duha jumpa. Sering ke masjid. Loh, kok kita ketemu sampai 7 kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha. Kata kawan ini, saya memang tinggalnya dekat di sini. Terus memang nggak pulang ke rumah karena saya dagang depan masjid. Berjumpa di mana? Di dalam masjid. Ustaz Somad ketemu dengan Pak Wali, dengan bapak-bapak forum komunikasi pimpinan daerah di mana? Di masjid. Enak kalau ditanya sama anak-anak kita. Ini banyak anak-anak kecil, tentu mereka akan bertanya nanti ke bapaknya, ayah, ya, itu teman ayah. Ya, sudah lama ayah teman dengan dia. Sudah lama. Kenalnya di mana? Di masjid. Waktu Ustaz Somad datang ceramah. Enak kita jawab. Tapi betapa banyak orang tua tidak bisa menjawab dengan baik. Itu kawan ayah? Betul. Ayah sudah lama kenal dengan dia. Oh, sejak belum ketemu ibu kamu, kami udah teman. Teman di mana? Kami sama-sama mabuk dulu. Nauzubillah. Tapi siapa yang tidak pernah punya masa lalu? Masa lalu yang hitam, legam, dosa, maksiat, khamar, narkoba, zina. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, lalu dia beramal soleh. Ulaika, mereka itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah semua dosa-dosanya yang lalu dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan dosa-dosanya, insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Enggak ada, mau solawat aja. Solawat itu enggak ada sebabnya, karena kita rindu terus dengan Nabi. Kalau rindu dengan Nabi, kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan banyak solawat Allah turunkan ketenangan ke hati kita. Jadi nanti kalau ada di antara kawan jamaah sahabat di samping ada yang nunduk tertidur, itu tanda hatinya tenang. Karena kalau orang hati tidak tenang, mustahil bisa tidur. Jadi nggak usah dibangunkan Pak Ustadz, nggak usah. Tapi dia datang kan mau dengar ceramah Ustadz. Dia datang mau dengar ceramah, tujuan dari dengar ceramah supaya hati jadi tenang. Dia udah sampai ke tujuan sebelum dengar ceramah. Berapa banyak orang di Eropa kaya, Amerika megah, Jepang teknologi maju, tapi tidak bisa tidur. Mereka pergi ke dokter, psikiater, psikolog, dikasih obat tidur, kena penyakit insomnia karena tidak bisa tidur. Saya, Ustaz Somad sudah istirahat tadi, dari Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat tidur, dari Jakarta ke Banjarbaru naik pesawat tertidur. Begitu terbangun buka jendela saya lihat awan. Aku sudah jadi bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Jadi di antara kenikmatan yang diberikan Allah pada saya, tidak perlu kasur untuk tidur.
asal terduduk tertidur. Nasib baik tadi di bis dengan Pak Wali tidak tertidur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun nikmat besar juga. Jadi kalau mau nikmat itu turun, silaturahim, boleh jadi kita sehat itu bukan karena usaha kita, tapi karena doa saudara-saudara kita. Saya yakin dan percaya itu, karena dokter sendiri kasih tahu ke saya, seandainya Ustadz Somad ini made in Japan, sudah lama rusak Pak Ustadz. Seandainya Ustadz Somad ini buatan Jepang, sudah lama error Pak Ustadz, keliling terbang sana kemari. Kenapa sampai tanggal 1 September 2022 Ustadz masih bisa datang ke Banjarbaru? Karena orang-orang PLN berdoa tiap hari, sehatkan Ustadz Somad supaya dia bisa datang acara tablik akbar PLN bersama Bapak Wali Kota. Akhirnya sampailah saya pada hari ini. Orang-orang PLN ini orang yang nanti di alam barzah, di alam kubur, yang kuburnya terang benderang, ini orang PLN. Tapi kalau sering pemadaman bergilir, kubur dia lah yang paling gelap. Itu kan memang tugas dia Pak Ustadz. Mereka kan memang sudah ditugaskan oleh negara untuk bekerja mengelola listrik, perusahaan listrik negara dapat gaji. Kalau dia kerjanya ikhlas, langkah kaki dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, dua-duanya dapat. Di dunia dapat gaji dari negara, di akhirat dapat pahala karena memudahkan urusan orang, menerangkan yang gelap, mencerahkan yang kelam. Maka dalam hadis dikatakan, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk yang dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat, insyaallah. Ustadz Somad bisa tausiah, suaranya terbatas, tapi bisa suaranya sampai ke ujung sana. Yakin Ustadz Somad mereka di ujung sana dengar? Kita tes, apakah suara Ustadz Somad sampai ke ujung dan keluar sana? Kalau memang sampai, angkat tangan sebelah kanan. Sampai. Seandainya saya bilang angkat tangan sebelah kanan, mereka diam semua. Itu menunjukkan mereka di belakang sana kebingungan apa yang dikatakan Ustaz Abdul Somad. Tapi yang bingung-bingung jangan pusing, karena ceramah ini direkam selama 60 menit, ada rekamannya dan akan diupload ke YouTube channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Yang di sini mungkin dia dengarnya samar-samar. Ustadz Somad tadi waktu di Masjid Agung Al Munawwarah Banjarbaru itu, suara Ustadz rasanya berulang-ulang. Nanti diulang lagi, bagus di YouTube. Di YouTube Pak Ustadz kadang nggak jelas juga, bukan nggak jelas, paketnya habis. Kalau diisi insya Allah jelas. Jadi silaturahim ini kita ketemu, didoakan. Saya didoakan oleh para habaib, para pemimpin. Apa doa mereka untuk saya? 3. Assalamualaikum, selamat badanmu Abdul Somad, selamat jantungmu Abdul Somad, selamat anakmu Abdul Somad, selamat istrimu Abdul Somad, selamat pondokmu Abdul Somad, selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, warahmatullah, semoga Allah merahmatimu Abdul Somad. Kita masuk surga bukan karena tahajud kita yang 2 rakaat. Kita masuk surga bukan karena zikir kita yang kadang-kadang lebih banyak lupa daripada ingat. Kita masuk surga bukan karena bacaan Al-Quran kita yang hanya sebulan sekali, seminggu semalam. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Itulah mengapa kita didoakan wa rahmatullah. Yang ketiga, wa barakatuh, berkah umurmu Abdul Somad, berkah ilmumu Abdul Somad, berkah kedatanganmu ke Banjarbaru Abdul Somad. Maka tadi saya didoakan, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semua bapak-bapak, dari mulai protokol sampai qari sampai Pak Wali, semua yang hadir mendoakan. Kapan? Ketika tadi saya katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya wajib menjawab salam. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Hanya 3 salam yang tak kita jawab. Yang pertama, salam ketika orang mengucapkan salam pertama kali imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu jangan pula kita jawab waalaikumsalam. Yang kedua, kita sedang sholat di rumah, datang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, sebentar ya. Kalau kita sendirian, kita kuatkan Allahu Akbar. Kalau kebetulan sholatnya malam, kita keraskan Bismillahirrahmanirrahim, biar tahu dia bahwa kita sedang sholat. Yang ketiga, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau orang yang tak seakidah dengan mengucapkan salam, maka jawablah wa'alaikum. Ucapkan saja wa'alaikum, bukan wa'alaikumussalam. Itulah mengapa ada salam khusus, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera. Karena selamat dalam ucapan salam artinya selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi kalau saudara kita mau selamat di akhirat, mudah saja, ucapkan passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Islam itu tidak radikal, Islam itu tidak keras, Islam itu tidak rasis. Itu selamat itu rasis. Buktinya yang dia ucapkan selamat hanya saudaranya saja di Banjarbaru. Kami ini kan ingin juga selamat di akhirat. Mau selamat di akhirat? Mau, ucapkan passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi saya takut khitan. Khitan itu enggak sakit. Sekarang sudah ada namanya sunatron, enggak dijahit, tidak pakai sarung, bisa langsung pakai celana. Pagi di khitan, sore langsung akad nikah. Saya bintang iklannya. Makanya anak saya begitu lahir, hari ke-8 akikah, karena tidak bisa hari ke-7, hari ke-8 langsung akikah, langsung di khitan, dan ternyata lebih sehat. Islam datang membawa salam keselamatan, selamat kulitnya, selamat dari penyakit kanker prostat, selamat dari penyakit kanker kulit, selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka selesai sholat kita katakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Sekarang di Banjarbaru sudah jam berapa? 5:30. Oh, jam 5.20. Jam saya masih jam Pekanbaru, jam 4.20. Berarti Pekanbaru dengan Banjarbaru, Banjarbaru lebih dulu 1 jam, walaupun sama-sama baru. Jadi kalau begitu, oh mungkin nanti di akhirat orang Banjarbaru ini lebih dulu masuk surga 1 jam dari orang Pekanbaru. Dan kalau begitu saya lebih milih jadi orang Banjarbaru. Pas ditanya malaikat, orang mana? Banjarbaru. Masuk. Masuk surga itu tidak sendirian, berjamaah. Katanya sendirian Pak Ustaz, yang sendirian itu jomblo. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga zumara, beramai-ramai, berjamaah. Orang masuk surga tak mau sendirian. Kenapa? Nggak ada lo, nggak rame guys. Maka begitu orang Banjarbaru masuk surga, yang pertama dia tanya adalah di mana Ustadz Somad?
Makanya kita dekat-dekat dengan habaib, dekat-dekat dengan ulama, dekat-dekat dengan para wali Allah. Mereka nanti bisa memberikan syafaat. Syafaat Nabi sudah, syafaat Quran sudah, syafaat malaikat sudah, syafaat orang beriman. Mungkin Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya. Pahala ceramah Abdul Somad mungkin sudah hilang disebabkan riya. Ceramah Abdul Somad mungkin sudah hilang karena pujian-pujian dari viewer, subscriber dan follower. Tapi mungkin Abdul Somad masuk surga karena syafaat saudaraku yang hatinya bersih, yang tak ada dosa, menetes air matanya di tengah malam. Ya Allah, selamatkan Ustaz Somad, banyak fitnah tertuju kepada dia, kuatkan dia ya Allah, gemukkan dia sikit ya Allah. Jangan angkuh, jangan sombong. Boleh jadi kau sehat karena doa saudaramu. Itulah mengapa dimanapun saya berada, kalau ada jamaah mengatakan doakan saya Ustaz Somad, doakan juga saya. Doakan saya bisa punya anak ya Ustaz Somad, doakan juga supaya anak saya punya adik lagi. Doakan saya bisa nikah Pak Ustaz Somad, saya sudah. Jangan nanti bapak saya ngiru Ustaz Somad. Ini kebaikan-kebaikan. Jadi kita ini senantiasa, oh Ustaz Somad setelah ini kita nggak jumpa lagi. Memang kita ketemunya ceramah Abdul Somad di mana-mana itu memang cuma 60 menit. Tapi Ustaz Somad 60 menit itu kan kalau botolnya 600 ml. Iya, itu kami lihat botol Ustaz Somad air minumnya Amanah kecil Pak Ustaz, 300, memang 300 tapi 2 botol. Jadi 600 juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang karena sudah ada medsos, orang tidak ketemu lagi. Bisa-bisanya hari Ahad, hari libur, dari mulai subuh sampai maghrib nggak jumpa orang. Kalau hari Senin masuk kantor, jumpa orang, jumpa kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, jumpa Pak Dandim, jumpa Pak Kapolres. Tapi di saat hari libur ada orang yang nggak jumpa orang sama sekali. Bangun tidur buka handphone, mau tidur buka handphone sama TV. Jangan sampai tidak ada silaturahim. Karena jumpa orang itu ada matanya, mata bertemu dengan tatap mata, ada lisannya, ada doanya, ada akikah, ada walimah, ada nikah, ada acara mengayun anak, ada acara takziah, ada tahlil. Datang, jangan sampai tidak datang. Idza da'aka, kalau saudaramu mengundangmu, fa'ajibhu, maka wajib kau datang. Ustaz Somad itu ceramahnya aja, waktu di Banjarbaru dia katakan datang kalau diundang. Di Pekanbaru kami undang, dia nggak datang. Saya datang. Kok nggak ketemu di dalam? Saya nggak masuk. Kenapa Ustaz nggak masuk? Gimana mau masuk sampai di dalam penyanyi dangdutnya roknya pendek? Saya takut salah suap, ini rendang masuk ke hidung. Menghadiri walimah sunnah, melihat perbuatan maksiat, kok makruh? Haram. Menghadiri walimah sunnah, diundang wajib. Melihat maksiat haram. Kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang haram, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan, menolak yang haram lebih didahulukan daripada melaksanakan yang wajib. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tapi saya dengar-dengar di Banjarbaru, orang walimah, orang nikah, orang akikah, orang acara walimah besar, tidak ada pakai perbuatan maksiat. Semuanya pakai hadrah, semuanya pakai nasyid, semuanya pakai sholawat. Betul itu? Sebagian masih ada juga yang belum, Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai tidak ketemu orang. Saya merasakan sendiri, kadang sudah lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai, sudah tidak ada semangat. Sampai panitia pun nanya, Ustadz masih sanggup tausiah? Insya Allah. Begitu ketemu dengan jamaah, oh Abdul Somad, kalau kau lemah, kalau kau letih, mereka lebih lemah, lebih letih lagi. Kalau kau berdiri, mereka juga berdiri di depan pintu sana. Abdul Somad sama. Lalu kenapa kau mesti mengatakan lemah dan semua jamaah mendoakanmu? Maka bangkit semangat kita. Banyak bahasa orang, ada yang mengatakan ada aura positif, ada orang mengatakan ada energinya, ada orang mengatakan ada macam-macam. Itu hanya istilah saja. Saya mengartikan semua itu adalah barokah doa, barokah berjamaah. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu memisahkan diri dari jamaah. Man syadza syadza finnar, siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka dia sendirian akan masuk ke dalam neraka jahanam. Acara maulid datang. Acara maulid datang apa enggak? Datang. Acara haul datang. Isra Mi'raj datang. Menyambut tahun baru 1 Muharram datang. Acara akikah, saya mohon maaf Pak Ustadz, kalau maulid datang, Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, halal bihalal datang. Kalau akikah mohon maaf, saya nggak bisa makan kambing Pak Ustadz. Loh, kuahnya aja kan nggak apa-apa. Dan biasanya di tempat akikah tidak semuanya kambing, karena sahibul bait, sahibul hajat tahu ini tidak semua orang makan kambing, disediakan ayam. Kamu makan ayam, saya ayam pun nggak bisa, gatal-gatal. Makan ikan, ikan juga saya anti, bau amis. Kalau gitu makan kerupuk aja. Iya. Yang penting bukan makannya, yang penting silaturahim. Dan kalau kita bertamu, kita sedang puasa, faman syaa falyuftir, siapa yang mau berbuka silakan berbuka, tidak haram kecuali puasa wajib. Kalau puasa sunat, saya diundang sedang puasa sunat, mendadak undangannya, udah sempat makan sahur, tiba-tiba sampai di tempat acara, Ustaz Somad silakan makan. Pilihan saya 2, kalau mau makan silakan makan, kalau mau lanjutkan puasa silakan lanjutkan. Kalau saya katakan saya puasa, yang punya rumah nggak tersinggung, nggak sakit hati. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan sunnah. Dan kalau saya makan, orang rumah juga tidak akan marah. Tadi kan puasa makan sahur, ini juga menyambung silaturahim. Kalau Ustaz Somad berada dalam posisi makan atau Ustaz lanjutkan puasa, saya lihat dulu ikannya apa. Nah, kalau cuma nasi kotak ayamnya kecil, ngapain dibatalkan, sayang. Tapi kalau ada ikan haruan, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ikan haruan inilah yang membuktikan bahwa Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dulu satu. Sebelum terjadi gempa bumi besar, Kalimantan dan Sumatera itu satu. Apa buktinya? Buktinya di Sumatera ada haruan. Kan nggak mungkin haruan itu naik pesawat ke Kalimantan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, nggak mungkin dia menyeberangi laut, karena pasti dia mati. Dan namanya juga sama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun pulau kita terpisah, tapi hati kita tetap bersama insyaallah. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Makanya ketika ada orang berkulit hitam legam, dipeluknya Nabi kuat-kuat, kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku takut tidak bisa ketemu engkau nanti di akhirat ya Rasulullah. Engkau mulia, aku hina. Engkau putih, aku hitam. Engkau nabi, aku manusia biasa. Rasanya tak mungkin di surga kita bersama. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau kau cinta kepada aku, kita pun akan bersama. Saya mencintai semua jamaah yang hadir ini, dan saya ingin bersama dengan antum semua dalam surga Jannatul Firdaus. Wahai para habaib, wahai para ulama,
wahai para zuriat Rasulullah, ingat-ingat Abdul Somad. Kalau kalian nanti duluan masuk surga, tolong berikan aku syafaat. Kalau kalian bersama dengan kakek kalian Nabi Muhammad dalam surga Jannatul Firdaus, sampaikan ke kakek kalian bahwa ada seorang hamba bernama Abdul Somad, mencintainya, mencintai zuriatnya. Tolong berikan dia syafaat. Karena amalnya tak banyak, zikirnya tak banyak, solawatnya tak banyak, tapi rindunya banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika jamaah sampai ke surga, jamaah bertanya, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia sudah berada di ruang VVIP menunggu dari tadi. Amin. Itu cara Abdul Somad supaya didoakan oleh masyarakat Banjarbaru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tersambung silaturahim, apa selanjutnya? Tahad, saling berbagi hadiahlah kamu. Tahabu, maka kamu akan berkasih sayang. Setelah ketemu, ngobrol, cerita, itu kasih sayang. Tapi kalau saling berbagi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Ustaz Somad banyak salaman sama orang. Kalau tangan Nabi dicium sama Anas bin Malik, atyabu min rihil miski. Kucium tangan Anas bin Malik, berkata, kutium tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi, karena keringat Nabi lebih wangi daripada parfum. Tadi Ustaz Somad waktu salaman kami cium tangannya harum. Tahu di mana rahasia harumnya? Sebentar ya, nyangkut pula minyaknya di dalam. Rahasia harumnya dikasih hadiah sama Habib Muhammad. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, ceritakan. Jadi kalau kita dapat minyak, dipakai langsung, disimpan, diceritakan saya dapat. Supaya apa? Supaya dia menjadi rahmat, menjadi nikmat, menjadi persaudaraan. Kalau kita dikasih orang baju, pakai. Saya dikasih baju, saya pakai. Kenapa Ustaz Somad dikasih baju? Selama ini ceramah bajunya putih terus. Sampai di komen orang di bawah, Ustaz nggak ganti baju ya? Maka dikasih batik, pakai. Kalau kita pakai yang diberikan orang, dia senang. Ketika hatinya senang, terbuka pintu langit, turun rahmat Allah. Mudah menyenangkan orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Jangan dikasih parfum, simpan. Dikasih baju, simpan. Yang ngasih lama-lama mikir, jangan-jangan udah dijual Ustaz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya perhatikan para habaib itu. Setiap ketemu, di mana? Di banyak tempat. Mereka tidak hanya mewarisi darah kakek mereka, tapi mereka mewarisi saha, karim, kelembutan hati kakek mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak mereka saya tidak pakai sorban, dikalungkan mereka sorban. Mereka lihat saya tidak pakai parfum, mereka berikan parfum. Ketemu dengan Bapak Dewan, dipasangkan pula cincin ke tangan saya. Itulah maka dari tadi ini terus yang saya pakai. Ustaz Somad, ini Martapura, di negeri kami ada tempat yang khas Ustaz Somad. Makanya langsung saya minta, tolong pakaikan dulu Pak. Langsung pemakaian. Apa maknanya? Kamu kalau ketemu memberi hadiah, berkasih sayang. Berikut ini pemberian cendera mata. Kenapa disebut cendera mata? Karena dilihat oleh mata. Ditempelkan di dinding, dilihat mata. Dipakai, dilihat mata. Dipakai, dilihat mata. Menunjukkan hadiah orang tidak masuk bagian daripada ria. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia sudah menjalin persaudaraan. Berikut ini pemberian cendera mata. Kalau di Malaysia namanya tidak cendera mata, cendera hati. Karena dari mata turun ke hati. Terserah, mau mata, mau hati, yang penting ada barangnya. Berikut ini pemberian cendera mata dari Bapak Wali Kota Banjarbaru kepada Ustadz Abdul Somad. Saya lihat gambarnya, gambar Syekhul Masyaikh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kami di Sumatera jauh di sana, tapi kami belajar sholat
dari kitab Sabilal Muhtadin yang dibacakan oleh guru-guru kami kepada ayah-ayah kami, kepada datuk-datuk kami, sampailah kepada kami, sampai hari ini kami membacanya. Mengalir pahala dari seluruh umat manusia kepada gambar beliau, diberikan gambar itu. Berikut ini pula hadiah dari Ustadz Somad kepada Pak Wali. Pas hadiah dari Ustadz Somad, gambar Ustadz Somad. Pak, hadiah dari Pak Wali bukan gambar Pak Wali, tapi beliau pakai gambar ulama. Beliau lebih mendahulukan ulama daripada dirinya sendiri. Ketika orang lebih memuliakan ulama, maka disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita masuk surga karena sholat kita yang 25 menit? Mana mungkin kita masuk surga karena bacaan Quran kita, bacaan Yasin seminggu sekali, itu pun cepatnya 120 km per detik. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmatnya turun melalui silaturahim, bertemu, bertatap muka, saling berbagi hadiah, tanya apa program-program dia ke depan. Bagaimana kota Banjarbaru? Alhamdulillah Ustaz Somad, kita sekarang sudah menjadi negeri tujuan, orang ramai berdatangan, ada haul syarifah, berdatangan masyarakat, bangkit ekonomi, masjidnya ramai penuh. Masjid ini besar Ustaz Somad, tapi karena orangnya ramai nampak sempit. Kalau mau nampak masjid ini besar, lihat subuh besok. Tapi kabarnya subuh di Masjid Agung ini pun sudah seperti sholat Jumat. Betul itu. Bagi yang nggak percaya, datang subuh besok. Tolong foto, kirimkan videonya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kondisi? Saya ke Banjarbaru, ada wakaf tanah, tapi tidak dipakai untuk nama Abdul Somad. Mengambil barokah Universitas Al-Azhar tempat kami belajar dulu, maka dipakailah nama pesantren. Peletakan batu pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Saya sudah berkali-kali mengatakan, jangan Abdul Somad yang meletakkan batu pertama, nanti batunya nggak nambah-nambah. Rupanya Banjarbaru berbeda. Berdirilah bangunan, tapi masih perlu yang lain-lain. Maka ada namanya pesantren Nurul Azhar. Ustaz Abdul Somad sebagai pembinanya di sana. Jadi setiap kali datang Ustaz Abdul Somad ke Kalimantan Selatan, mendarat, pasti akan datang ke pesantren Nurul Azhar. Di luar sudah ada kotak-kotak yang disebarkan, zakat, wakaf, infak, sedekah, bukan milik pribadi Abdul Somad. Kalau Ustaz Abdul Somad meninggal dunia, bukan berarti diwariskan ke anak Ustaz Abdul Somad. Dia akan kembali kepada masyarakat Banjarbaru di Bukit Kupang. Betul ada nama daerah? Hah? Gunung Kupang. Bukit terlalu kecil, lebih besar. Gunung Kupang, Banjarbaru, ada pesantren, pembinanya Ustaz Abdul Somad, namanya Nurul Azhar. Maka perlu support masyarakat. Tidak ada keuntungan pribadi Abdul Somad. Ini jangan-jangan duit orang Banjarbaru dibawa Ustaz Abdul Somad ke Pekanbaru. Bukan. Abdul Somad tidak begitu model dakwahnya. Dikumpulkan duit berkarung-karung lalu dibawa ke Pekanbaru. Bukan. Itu tetap kembali ke Banjarbaru supaya yang belajar anak-anak Banjarbaru, supaya kalau saya datang ke Banjarbaru, saya tidak menginap di hotel, saya mau nginapnya di pondok. Memang di beberapa daerah kalau saya datang pertama kali memang di hotel. Ustaz lebih milih mana? Hotel atau pondok? Saya milih pondok. Kenapa Ustaz nggak mau di hotel? Karena kalau di hotel sudah pakai peci, sudah pakai sorban, sudah pakai koko, pakai batik, masuk di lift ketemu dengan orang yang pakai baju resletingnya belum dipasang, baju belum selesai di tukang jahit sudah diambil. Maka saya selalu di tempat daerah saya tanya, ada yang wakaf tanah?
Ada yang mau bangun kelas, ada yang mau bangun asrama, ada. Nanti saya datang, saya nginap di sana. Maka kalau saya ke Jambi, saya nginapnya di tanah wakaf, ada berdiri pesantren Darul Ihsan. Saya pembinanya juga di sana dan saya nginap. Ustaz Somad itu ngomongnya aja nginap di pondok. Kami tahu kok. Dia di Banjarbaru, dia nggak nginap di pondok, dia di hotel. Beda Banjarbaru. Kenapa? Karena Banjarbaru punya hotel syariah. Hotel syariah, aturannya syariah, modern, mewah, cantik, bagus, tapi berlaku hukum syariat Islam. Ini perbedaan sama daerah-daerah lain. Makanya siapa saja yang investasi kemari, dia yakin, terpercaya, istrinya tidak akan ragu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang sudah sampai? Sudah di mana? Di hotel syariah. Walaupun selesai nelpon, dia pergi ke konvensional. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita jaga bersama. Syarat silaturahim yang pertama, bertemu, bertatap muka, saling mendoakan keselamatan, rahmat, berkah. Yang kedua, saling memberi hadiah. Tapi saya nggak kaya Pak Ustaz, saya nggak mampu Pak Ustaz. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah memberi hadiah pada kamu, balaslah. Fa ilam tajidu, kalau nggak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Doakan supaya istiqomah iman dan Islam. Saya tidak minta doa yang banyak dari Bapak Ibu. Saya cuma minta satu doa saja. Tidak banyak doa yang diinginkan Ustaz Somad. Satu doa saja. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Tidak ada gunanya hidup ini kalau kita tidak istiqomah. Dan syarat istiqomah mesti berjamaah. Kalau sudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khatimah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat mendoakan dia supaya dia senantiasa istiqamah, ditolong Allah hatinya, tidak berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Bisa bantu, silakan bantu, sehingga nanti Ustaz Abdul Somad datang bersama para santri di Gunung Kupang, betul, di pesantren Nurul Azhar, sehingga anak-anak, saya tidak mau datang ceramah pulang, datang ceramah pulang, datang ceramah pulang. Ketika ditanya, apa pengaruh ceramah Ustaz Abdul Somad terhadap masyarakat? Alhamdulillah ramai. Setelah itu sampah berserakan, sendal hilang, helm hilang. Saya tidak mau begitu. Saya mau meninggalkan sesuatu. Makanya kalau saya ceramah ke satu daerah pertama kali, saya ajak berwakaf. Alhamdulillah, orang pun bertanya, Ustaz Abdul Somad, saya wakafkan tanah di sana. Tanah siapa? Nggak tahu. Nggak bisa. Wakaf tanah, wakaf semen, batu bata, kerikil. Saya tidak ada keuntungan materi sama sekali. Semua kembali kepada masyarakat supaya anak-anak bisa sekolah, TK Quran. Lalu kemudian simple saja, daftarkan anak Anda ke TK, tamat TK, hafal juz amma. Betapa senangnya hati kita melihat anak kita bisa hafal juz amma. Di depan kita dia baca, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Bagi yang belum punya anak memang susah membayangkannya, makanya segera nikah, Beb. Tapi bagi yang sudah punya anak, melihat anaknya baca Quran, menghafalkan Quran,
itu menetes air mata kita. Terbayang dulu waktu saat istri hamil, terbayang waktu dia belajar merangkak. Sekarang dia sudah bisa baca Quran, bahkan hafal juz amma, belum masuk SD. Saya begitu saya lihat anak saya baca amma yatasaalun, saking kan saya ingin membalas guru ini, saya cari sekolahnya, saya mau cium tangan gurunya. Begitu ketemu, nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Ibu, terima kasih Bu sudah mendidik anak saya. Saya belum tentu bisa membuat anak saya hafal. Saya terus terang kalau ceramah tablik akbar ratusan ribu di stadion saya siap Bu. Tapi kalau ceramah di depan anak TK, angkat tangan, belum sanggup sampai sekarang. Kegagalan saya ceramah di depan anak TK, nggak ada yang peduli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sangka Bapak tentara jenderal bintang 4 polisi hebat panglima bisa menundukkan anak-anak, belum tentu. Tapi ada tanah wakaf, ada kelas, ada asrama, lalu anak kita belajar di sana pengentasan buta huruf Al-Quran. Saya nggak bisa datang ke satu-satu rumah, tapi kalau di setiap saya ceramah satu daerah saya kasih jatah setahunnya, ada yang sekali, ada yang 2 kali, supaya saya tidak bolak-balik. Kalimantan Selatan, Banjarbaru, insya Allah setiap tahun saya datang sekali. Tahun 2023 kalau kiamat belum jadi, datang insya Allah. Tapi kalau sudah jadi, kita ketemu di surga Jannatul Firdaus. Ini amin masuk surga apa amin kiamat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Masjid Al-Munawwarah Banjarbaru mengingatkan saya masa kecil 40 tahun yang lalu. Saya lahir 1977, sekarang 2022, umur sudah 45 tahun. Kira-kira 40 tahun yang lalu, umur 5, 6, 7, 8, saya sholat di masjid. Setiap saya masuk di masjid di kampung saya, pintunya 2, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Pintu yang ini kalau diketemukan dengan pintu yang ini, kalau ditutup ketemu. Dan saya selalu sembunyi di dalam pintu. Kalau saya sholat Jumat, saya di situ ngintip khotib dari balik pintu, pas dengan pintu Masjid Al-Munawwarah. Maka pas melihat pintu itu tadi, terbayang tentang masa kecil di kampung. Persis macam pintu itulah dulu. Kalau pintu ini ditemukan dengan pintu ini ketutup, saya berada di dalam tengah. Untung aja ramai. Kalau sunyi nggak ada orang tengah malam, saya mau duduk di antara 2 pintu itu untuk mengenang masa kecil lagi. Gimana waktu itu rasanya melihat khotib dan melihat orang ngantuk. Kita anak kecil nggak ngantuk. Kenapa? Belum digoda setan. Kata setan, yang kecil nggak usah digoda, yang tua-tua aja kita goda. Ada kenangan masa kecil. Saya yakin dan Bapak Ibu semua punya kenangan masa kecil. Ketika jalan di tepi sungai, meleleh air mata. Kenapa Bapak nangis? Dulu kami kalau jam 6 sore Pak Ustadz, di tepi sungai inilah kami lari-lari bawa obor sambil nenteng Iqra mau ngaji ke masjid. Ada kenangan masa kecil. Bawa anak ke masjid, dia punya kenangan masa kecil. Nanti kalau dia jadi dandim, dia jadi kapolres, dia jadi kepala dinas, dia jadi sekda, dia jadi wali kota, dia jadi wakil wali kota, dia jadi ketua DPRD.
dia jadi kajari, dia jadi apapun, dia akan ke masjid mengulang memori masa kecil. Tapi kalau dari kecil kita tidak biasakan dia ke masjid, dia tidak mengenang karena tidak ada memorinya. Memorinya apa? Memorinya gadget, Naruto, Spiderman, Wonder Woman, K-pop, drakor, dan lain sebagainya. Buatlah memori anak kita diciumkan tangannya dengan para habaib. Cium tangannya nak. Buatlah memori anak kita hadir maulid. Buatlah memori kita bawa anak ke haul guru sekumpul. Buat memori anak kita adil maulid Simtud Durar, Diaul Lami, Al-Burdah dan Al-Barzanji dibai. Supaya apa? Supaya nanti mungkin dia agak lupa sedikit ketika sekolah, lupa sedikit ketika kuliah, tapi nanti setelah jadi orang memorinya berputar kembali dan dia merindukan itu. Saya rindu maulid, saya rindu Barzanji, saya rindu haul, saya rindu masjid, saya rindu habaib, saya rindu ulama. Nanti dia akan berseragam apapun, tapi dia tetaplah seorang hamba Allah. Hari ini kita sedang menciptakan memori itu. Makanya anak-anak kecil dibawa supaya apa? Supaya mereka punya kenangan yang luar biasa. Hari ini mungkin mereka tidak ingat. Kalau ditanya anak-anak ini nanti pulang, apa isi ceramah Ustadz Somad tadi nak? Gak ingat pak. Gak apa-apa pak, jangankan anak bapak, saya yang ceramah aja gak ingat, apalagi anak bapak. Tapi insya Allah memori dalam kepala itu ada. Ini juga bagian dari ukhuwah. Tadi di lift hotel, Ustadz Somad, ini anak saya dari bangun subuh tadi sudah mau ketemu dengan Ustadz. Bukan anak kuliah semester 6, bukan anak sarjana, anak SD. Anak SD bisa kenal dengan Ustadz Somad. Ini menunjukkan bahwa pasti bapak dan ibunya nonton ceramah, karena dia selalu menonton apa yang ditonton oleh bapak ibunya. Pasti di rumahnya di setel video YouTube ceramah. Anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau hari ini banyak anak-anak dibawa, kamu mau ketemu dengan Ustadz Somad. Tadi ketika kami masuk mobil rombongan Pak Wali masuk, anak-anak kecil berlari-lari di luar, saling berbisik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kecil kenal. Saya sering sekali di berbagai daerah ketemu dengan anak-anak kecil. Ustadz Somad, Ustadz Somad, saya tanya, kenal sama Ustadz? Kenal, dari mana tahu? Dari HP mama. Bapakmu tahu? Tahu. Alhamdulillah. Khawatir mamanya payahnya nggak kenal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing maraton. Bagaimana orang tua, begitulah anak-anak. Orang tua tidak bisa menyuruh pergi ke masjid, ngaji ke masjid, tapi dia sendiri tidak bisa. Anak mesti ditenteng, dibawa, ditarik. Maka kita yang berjalan duluan masuk ke dalam masjid, kita yang melangkah duluan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, dia akan melihat ke atas dan juga mengatakan, kalau kaki kanan yang kita masukkan, kaki kanan juga yang akan dia masukkan. Kalau kita baca kuat Allahumma ftah li abwaba rahmatik, dia pun akan mengatakan Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kalau kita berikan uang ke tangan dia, kita suruh dia memasukkan ke dalam kotak, dia pun juga akan melakukan yang sama. Kalau dia lihat di tangan kita 2.000, maka dia akan memasukkan 1.000 sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Bapak bukan penceramah, bapak bukan habaib, bapak bukan profesor, bapak bukan abah guru, tapi kalian sudah menjadi guru buat anak-anak, dan anak-anak akan mengajar ke anaknya, ke cucu, ke cicit sampai hari kiamat. Maka bapak sesungguhnya adalah guru besar, walaupun tidak mengajar di kampus. Mengajar siapa? Mengajar anak-anak. Bawa anak sholat Jumat, bawa anak tablik akbar, bawa anak pengajian. Ibu-ibu yang ada di belakang, bawa anak ibu, karena ibu adalah al-madrasatul ula, sekolah yang pertama. Masjid Al-Munawwarah
mengingatkan saya tentang masa kecil ketika melihat beduk. Di Banjarbaru beduk juga namanya. Dulu kalau hari Jumat saya datang cepat-cepat, maghrib. Di Sumatera maghrib jam 6.30. Jam 6 saya sudah datang pakai kain sarung. Datang. Saya selalu datang lebih awal. Kenapa Ustaz datang lebih awal? Supaya bisa masuk beduk sambil tidur. Nanti kawan yang udah masuk, saya udah booking tempat dulu. Masuk. Beduknya besar seperti itu juga. Kayu bulat yang dipahat di tengah, masuk ke dalam. Nah, kalau sudah booking tempat, kawan yang lain tidak bisa masuk. Ada 3 kenangan saya masjid, dan Masjid Munawaroh ini membongkar kenangan. Pertama, duduk di antara 2 pintu. Yang kedua, berbaring di dalam beduk. Yang ketiga, saya naik ke atas. Di bawah kubah ada papan. Naik papan ada tangganya. Aku masjid ini nggak ada papannya, langsung Asmaul Husna ke atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptakanlah memori-memori kebaikan untuk anak-anak kita, karena dia akan menciptakan yang sama untuk anak-anak dia, dan itulah yang akan mengalir sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai jam 5, sekarang jam 6, waktu juga yang memisahkan kita, walaupun kita tak pernah berpisah, karena kita akan selalu bersama dalam doa. Doakan Pak Wali, doakan Bapak Wakil Wali Kota, doakan Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Banjarbaru. Jabatan mereka tak lama, tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Jabatan mereka paling lama 10 tahun 2 periode, tapi mereka nanti di akhirat kalau tidak amanah, maka kita yang mendoakan mereka supaya hati mereka dipakaikan jabatan ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bangga bertemu dengan Pak Dandim, bertemu dengan Pak Kapolres, bersama di masjid. Bangga melihat ketua DPRD di tengah kesibukan mereka. Ini bukan hari libur, ini hari kerja. Mestinya mereka istirahat sekarang bersama anak istri di rumah, tapi mereka meluangkan waktu. Mudah-mudahan mereka termasuk 7 di antara golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan 1 di antara yang 7 itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan bapak-bapak kita ini termasuk golongan pemimpin yang adil itu insyaallah. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Mari kita aminkan doa Habib. Jangan sampai kita tidak mengaminkan doa, karena doa satu orang barokahnya untuk semua. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu akan dikabulkan Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.